Tahukah kamu berapa banyak bakteri yang tinggal di saluran pencernaan kita? Manusia itu adalah makhluk yang unik. Kita sebagai makhluk multiseluler, artinya terdiri dari beberapa juta sel dalam tubuh kita. Kita tidak hanya terdiri dari sel-sel yang memang muncul dari dalam tubuh kita, tapi juga sel-sel yang berasal dari luar tubuh kita. Ya, ada beragam jenis bakteri yang tinggal di dalam saluran pencernaan kita. Dan ini menjadi sebuah koloni yang ternyata bisa mempengaruhi kesehatan kita. Dan juga bisa berpengaruh terhadap program penurunan berat badan. Kalau pada bagian-bagian sebelumnya dari kelas ini kamu mempelajari mengenai metabolisme energi. Kenapa ada orang yang metabolismenya melambat, sehingga bisa mengganggu program penurunan berat badannya. Atau ada orang yang mengalami masalah pada nafsu makan, membuat orang tersebut kesulitan dalam mengendalikan nafsu makan. Dan ada juga masalah pada fungsi otot pada orang dengan obesitas. Masalah-masalah ini memang sudah dipaparkan sebelumnya dengan penjelasan mengenai mengapa masalah ini bisa terjadi dan juga konsekuensinya terutama dalam konteks program penurunan berat badan. Tapi ternyata ada solusi dari mempelajari masalah ini, yaitu salah satunya adalah dengan memperhatikan kondisi saluran pencernaan kita. Ya, saluran pencernaan kita adalah pintu masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Nah, ternyata pintu masuk makanan ini juga dihindari oleh satpam-satpam yang berdiri atau berada di depan pintu tersebut. Disebut sebagai mikrobiota saluran cerna atau gut microbiome. Nah, gut microbiome ini ada beragam jenisnya dan memiliki efek yang bervariasi. Ada sebagian yang menguntungkan, ada sebagian yang merugikan. Dan pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gut microbiome bisa berdampak pada kesehatan, pada saluran pencernaan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana gut microbiome ini bisa mempengaruhi dari berat badan serta program weight loss. Ada beberapa produk yang dikenal, salah satunya adalah bentuk probiotik seperti yogurt yang pada beberapa studi dilaporkan berhubungan negatif dengan obesitas. Artinya, konsumsi yogurt ini dapat menurunkan risiko orang mengalami kegemukan. Dan beberapa studi yang menggunakan probiotik sebagai salah satu cara untuk menurunkan berat badan ini bisa berhasil. Dan pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mekanismenya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan tubuh, metabolisme tubuh, dan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh melalui perbaikan profil mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Kita akan mempelajari nih pengaruhnya terhadap tadi metabolisme energi, nafsu makan, dan juga fungsi otot. Kita juga mempelajari secara mekanistik bagaimana kerja dari probiotik ini. Bagaimana dia bisa mengendalikan zat-zat makanan yang masuk lalu dirubah menjadi zat gizi atau komponen bioaktif yang ternyata punya peranan terhadap kesehatan kita dan juga metabolisme kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari gut microbiome yang baik dan juga mencegah pertumbuhan dari gut microbiome yang buruk. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan saluran pencernaan kita. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana mengoptimalkan saluran pencernaan kita dengan meningkatkan kualitas mikrobiota yang baik melalui dengan pemberian probiotik atau kombinasi probiotik dan prebiotik, sehingga harapannya pemberian probiotik dan prebiotik ini bisa digunakan sebagai alternatif dalam manajemen berat badan dalam program weight loss. Jadi kedepannya program weight loss itu nggak cuma menurunkan kalori aja, kita juga bisa meningkatkan beberapa zat atau komponen yang punya efek baik terhadap metabolisme dan bisa mendukung kita dalam mencapai program penurunan berat badan yang optimal bagi klien. Jadi ini adalah materi mengenai gut microbiome dan program weight loss. Selamat menyaksikan.